Selamat pagi anak-anak. Hari ini kita kembali belajar tematik tema 7, menyikapi perkembangan teknologi. Untuk hari ini kita akan memulai dengan membuka materi subtema 1 di halaman 3, pembelajaran 1. Materi yang akan kita pelajari hari ini adalah mengenal pola irama pada lagu, membaca wacana tentang teknologi pangan, serta mengidentifikasi ide pokok dari wacana tersebut secara berkelompok. Kemudian menentukan cara mengukur luas suatu bangun dalam satuan tidak baku. Nah, sebelum kita memulai, mari kita berdoa bersama, bersyukur atas karunia Tuhan. Kalian tentu senang dengan tempe, tahu, atau susu. Tahukah kalian bahwa makanan dan minuman tersebut sebagai hasil dari teknologi pangan? Kemampuan manusia dalam mengolah pangan merupakan anugerah tak terkira dari Tuhan Yang Maha Esa. Untuk itu, kita perlu bersyukur atas karunia ini dengan lebih memanfaatkannya dengan baik. Perkembangan teknologi pangan saat ini sangat pesat. Kita akan mempelajari perkembangan teknologi pangan di subtema ini. Sebelum membahas materi itu, berdoalah menurut agama yang kalian yakini. Oke. Baik. Pada saat absen biasanya siswa cek kehadiran dengan guru, lalu dilanjutkan dengan berdoa bersama ya. Pasti kalian juga sudah berdoa bersama. Mari kita lanjut membahas materi di pembelajaran 1 ini. Bagian ayo mengamati, menyimak lirik dan nada lagu. Simaklah lagu yang berjudul Petani, amati liriknya dan cermati nada-nadanya. Sebenarnya ini lagu sudah lama ya, tahun 1990-an, jauh sebelum kalian lahir. Tapi kini populer lagi di materi kelas 3. Nah, untuk bagaimana cara menyanyikannya, nada dan lirik lagunya ada di video yang sudah dibagikan ke kalian ya. Nanti kalian bisa simak di YouTube, ada ya lagu yang berjudul Petani dengan lirik yang sama persis seperti ini. Jadi anak-anak bisa mempelajari melalui link YouTube tersebut ya. Liriknya seperti ini. Nasi putih terhidang di meja kita santap setiap hari. Beraneka ragam hasil bumi, dari manakah datangnya? Dari sawah dan ladang di sana. Petanilah penanamnya. Oke, kita lanjut ke halaman 4. Panas terik tak dirasa, hujan rintik tak mengapa. Masyarakat butuh bahan pangan. Terima kasih Pak. Terima kasih Bapak Tani, terima kasih Ibu Tani, tugas Anda sungguh mulia. Nah, itu tadi liriknya. Nah, nada intonasinya itu ada di video. Nanti kita belajar bersama-sama menyanyikan lagu yang berjudul Petani ini ya. Setelah anak-anak melihat di video beberapa kali, nanti kalau sudah bisa, cukup gampang ya, liriknya hanya berapa baris saja ya. Jadi tidak perlu dihafal, nanti kita pelajari bersama-sama. Oke? Nah, lagu yang berjudul Petani tersebut berirama 4 atau 4/4. Dalam lagu berirama 4, setiap birama terdiri atas 4 ketukan. Ketukan pertama kuat, ketukan ketiga agak kuat, ketukan kedua dan keempat lemah. Lagu-lagu yang berirama 4 misalnya berjudul Indonesia Raya, Pahlawan Tanpa Tanda Jasa, Garuda Pancasila, dan juga dari Sabang sampai Merauke.
Nah, lagu-lagu ini sering kita nyanyikan waktu dulu ya, pada saat anak-anak masih bersekolah di sekolah ya, maksudnya nggak seperti saat ini kita jarang, kita sekarang sudah sekolahnya melalui online, jadi jarang untuk menyanyikan lagu kayak gini bersama-sama. Tapi tidak apa-apa ya, kita berdoa semoga keadaan cepat kembali seperti dulu supaya bisa menyanyikan lagi ya lagu-lagu seperti ini setiap hari. Oke. Nah, kemudian selanjutnya yang bagian ayo menyanyi. Nah, berlatih menyanyikan lagu. Berlatihlah dengan kelompokmu untuk menyanyikan lagu petani sesuai dengan tinggi rendah nada dan irama yang tepat. Gurumu akan memberikan tanda dengan ketukan. Nah, untuk hal ini karena perintahnya berlatih dengan kelompok, jadi tidak perlu ya video sudah dibagikan. Jadi anak-anak bisa menonton masing-masing ya di rumah lalu dipelajari. Kemudian dicoba untuk dipraktekkan, dinyanyikan. Gitu ya. Selanjutnya ayo mengamati. Materi berikutnya kita akan mengamati jenis-jenis bahan pangan. Lihat seperti gambar yang ada di buku kalian. Amati gambar di bawah ini. Beraneka macam makanan ya, baik yang melalui teknologi pangan ataupun yang bukan melalui teknologi pangan. Oke, baik. Ada apa saja coba kita perhatikan. Ada ayam ya, daging ayam, sayur, kacang panjang, kemudian tempe, ikan, susu, lalu kelapa, dan masih banyak lagi ya. Kemudian kita akan lanjut ke halaman 5 ya untuk penjelasan berikutnya. Baik, kita lanjut di halaman 5. Nah, dari hasil pengamatan, dapatkah kalian menyebutkan bahan pangan yang merupakan hasil teknologi pangan? Ungkapkan kepada teman-teman kalian. Jadi, makanan yang atau bahan pangan yang hasil dari teknologi pangan itu contohnya seperti roti, tape, kemudian tempe, kemudian bir, itu melalui proses atau hasil dari teknologi pangan yang tidak alami hasilnya. Maksudnya yang tidak dihasilkan secara alami, seperti misalkan buah apel. Nah, buah apel ini kan tanpa melalui teknologi apa-apa ya, dia tumbuh ya berbuah ya, apel itu gitu, kayak singkong, telur, itu kan prosesnya secara alami. Telur juga dari ayam, bebek ya, dihasilkan secara alami melalui proses yang alami. Tapi kalau tempe kan kita tidak menanam pohon lalu tumbuh keluar buah tempe, tidak ya. Jadi tempe ini hasil dari suatu fermentasi. Nah, bahan makanan yang melalui proses seperti ini yang tidak alami, maka kita menyebutnya bahan pangan yang merupakan hasil dari teknologi pangan. Itu bedanya. Kalau yang teknologi pangan yang melalui suatu proses yang buatan manusia. Kayak misalkan mau bikin tempe ya, kita memerlukan ragi. Ragi itu apa? Ragi itu semacam zat yang dapat menyebabkan fermentasi. Jadi nanti akan kita bahas lebih lanjut lagi supaya anak-anak lebih memahami, lebih paham. Ragi itu biasanya mengandung mikroorganisme yang melakukan fermentasi sehingga dapat membantu untuk pembuatan tempe, tape, kemudian roti itu kan ada raginya juga. Nah, seperti itu ya. Jadi bahan makanan yang saya sebutkan tadi merupakan hasil dari teknologi
pangan gitu ya. Nah, untuk lebih jelasnya lagi kita kerjakan latihannya yang di halaman 5. Oke. Kalian cukup memberi keterangan di buku kalian yang halaman 5 tersebut mana saja yang merupakan bahan pangan yang merupakan hasil teknologi pangan dan yang bukan teknologi pangan. Jawabannya ditulis di halaman 6 ya, di situ sudah disediakan kolomnya. Oke, kita lihat kolomnya sekarang ya supaya Nana lebih jelas. Oke, baik. Kita sudah buka bukunya halaman 6. Kemudian kelompokkanlah berdasarkan hasil teknologi pangan atau bukan. Isilah tabel di bawah ini. Ayo kita isi jawab atau kita tuliskan jawabannya bersama-sama supaya Nana bisa lebih memahami. Oke. Hasil teknologi pangan apa saja? Kalian boleh lihat di halaman 5 ya, sambil ditulis jawabannya. Hasil teknologi pangan yang pertama adalah ya saus sambal. Kemudian sirup, ya sirup, karena sirup ini ada prosesnya ya pembuatannya. Kemudian yang ketiga adalah keju, ya keju itu juga melalui suatu proses teknologi pangan. Kemudian yang bukan teknologi pangan berarti sisanya ya, keripik singkong, kedelai. Keripik singkong tidak perlu fermentasi ya. Kemudian kedelainya ya, bukan tempenya. Kalau tempenya merupakan teknologi pangan. Jadi kalau kedelainya bukan teknologi pangan. Kemudian ketela. Lalu telur asli ya, alami ya. Kemudian apel. Iya. Oke, kemudian sudah ditulis ya. Bagi yang ketinggalan boleh ditonton lagi nanti videonya. Kemudian bagian ayo membaca. Membaca teks tentang industri tempe rumahan. Nah, di sini nanti anak-anak akan mempelajari atau mengetahui bagaimana proses pembuatan tempe dari awal hingga menjadi tempe ya. Ayo membaca teks tentang industri tempe rumahan. Nah, dengarkan baik-baik, disimak baik-baik. Nanti anak-anak diminta untuk menuliskan pokok-pokok isi teks yang saya bacakan. Tuliskan di kolom yang sudah disediakan pada halaman 7. Nanti dijawab ya, ditulis. Hari ini Ahmad dan Melani pergi ke rumah temannya. Di rumah teman mereka ternyata ada kegiatan menarik. Orang tua teman mereka mempunyai industri rumahan. Industri rumahan tersebut memproduksi olahan pangan dari kedelai, tempe, dan tahu, salah satu makanan olahan yang mereka produksi. Mereka sangat antusias untuk mengetahui cara pembuatan tempe dan tahu. Pertama, mereka mengamati cara pembuatan tempe. Mula-mula, kedelai dicuci bersih. Kemudian, kacang kedelai direbus dan digiling hingga kacang kedelai pecah menjadi 2 bagian. Kacang kedelai yang sudah digiling kemudian dikukus. Jika sudah dingin, kemudian diberi ragi. Kacang kedelai selanjutnya dibungkus daun pisang ataupun plastik. Kacang kedelai tersebut disimpan selama 12 hingga 18 jam sampai menjadi tempe. Nah, jadi pembuatannya tuh kurang lebih seperti itu ya. Kalau anak-anak perhatikan tadi prosesnya, mulai dari dicuci bersih, kemudian direbus, digiling ya. Kemudian setelah digiling kemudian dikukus ya. Setelah dikukus
diberi ragi. Nah, ragi ini yang menyebabkan menjadi tempe gitu. Kemudian setelah diberi ragi, baru dibungkus. Dibungkus pun boleh menggunakan daun pisang ataupun juga dengan plastik. Lalu didiamkan selama 12 sampai 18 jam hingga menjadi tempe yang siap diolah. Kayak gitu. Prosesnya seperti itu. Jadi sebenarnya gampang ya cara membuat tempe. Cuman kalau misalkan belum ada pengetahuan tentang cara membuatnya, pasti akan terasa sangat susah gitu. Prosesnya juga ada di buku kalian tuh ya, di halaman 7 dilengkapi dengan gambar. Oke? Jelas ya proses pembuatan tempe seperti itu. Mari kita lanjut ke halaman 7 untuk menuliskan pokok-pokok isi teks yang barusan kita baca. Baik, kita sudah buka bukunya, halaman 7. Ayo menuliskan pokok-pokok isi teks. Ayo tuliskan 5 hal yang kalian temukan dalam teks industri tempe rumahan. Nah, pokok-pokok isi teks itu adalah inti dari teksnya itu tentang apa. Jadi ada pokok-pokok ataupun intisari dari bacaan. Nah, ini kalian diminta untuk menuliskan 5 pokok-pokok isi teks ya. Ayo kita tulis bersama-sama. Intinya apa dari teks yang berjudul industri tempe rumahan? Oke. Proses pembuatan tempe ya. Intinya sih itu. Yang pertama ya. Kalian kalau dirasa tidak cukup, ini agak panjang memang jawabannya. Jadi boleh menggunakan buku tematik, buku tulis anak-anak ya. Tapi dikasih keterangan jawaban halaman 7. Kayak gitu ya. Ayo menulis. Pokok-pokok yang pertama adalah Ahmad dan Melani mengamati cara pembuatan tempe. Ahmad dan Melani mengamati cara pembuatan tempe. Sudah? Yang kedua, apa pokok-pokok isi teksnya? Iya, kacang kedelai dicuci bersih. Tulis, kacang kedelai dicuci bersih. Selanjutnya, iya, kacang kedelai direbus dan digiling hingga pecah menjadi 2 bagian. Ya. Kacang kedelai direbus dan digiling hingga pecah menjadi 2 bagian. Oke. Yang ketiga itu ya. Kemudian selanjutnya yang keempat, kacang kedelai yang sudah digiling kemudian dikukus. Ya. Kacang kedelai yang sudah digiling kemudian dikukus. Oke. Tidak perlu panik ya kalau ketinggalan ya. Boleh dilihat lagi atau didengarkan lagi videonya, diulang lagi. Selanjutnya, jika sudah dingin kemudian diberi apa? Ragi, ya betul. Jika sudah dingin kemudian diberi ragi. Selanjutnya, yang terakhir, kolomnya kurang 1, tulis 6 titik ya. Kalau misalkan kurang, kalian tidak perlu panik, lanjut aja tulis nomornya berikutnya 5,
Setelah diberi ragi, kacang kedelai dibungkus dengan plastik dan disimpan selama 12 sampai 18 jam hingga menjadi tempe. Jadi kalian tulis dari itu ya, yang kalimat terakhir dari bacaan tadi. Setelah diberi ragi, kacang kedelai dibungkus dengan plastik ataupun daun dan disimpan selama 12 sampai 18 jam hingga menjadi tempe. Oke, di tema 7 ini anak-anak akan lebih banyak menulis karena materinya memang menuliskan pokok-pokok isi teks, ya. Sudah? Oke, terima kasih. Kemudian materi berikutnya adalah ayo mencari tahu. Mencari dari sumber lain. Carilah artikel di internet, majalah, koran, atau tabloid tentang cara pengolahan tahu, kecap, dan kacang kedelai. Nah, kalian tahu tidak bahwa tahu, kecap, dan tempe ini terbuat dari kacang kedelai juga. So, kalau kalian penasaran cara membuat kecap ataupun tahu, boleh kalian lihat dari sumber lain atau artikel lain di internet misalkan, ataupun di koran, tabloid, juga dari majalah, boleh. Mungkin sekarang di YouTube sudah ada ya cara membuat tahu atau cara membuat tempe, cara membuat kecap. Boleh kalian buka, boleh kalian lihat untuk menambah wawasan kalian. Tuh ya, jelas ya. Itu tadi cara pembuatan tempe yang sudah dijelaskan pada teks bacaan. Materi selanjutnya yaitu mari kita mengamati bentuk-bentuk bangun datar. Kalian baru saja belajar teks tentang industri tempe rumahan. Masih ingat apa bentuk tempe? Ya, berbentuk persegi panjang. Ada juga tempe yang dibuat seperti bangun segitiga dan lingkaran. Ya, tergantung pembuatnya. Boleh membuat dengan bentuk segitiga, boleh yang dibungkus kecil-kecil, ataupun lingkaran yang berbentuk tabung. Tahu ya, nanti kita iris-iris baru kita masak. Boleh seperti itu. Nah, untuk selanjutnya di halaman 8 kalian akan mempelajari bentuk-bentuk bangun datar. Mari kita lanjut di halaman 8. Baik, sekarang amatilah gambar di bawah ini. Oke, ada 8 bangun datar dengan nama yang berbeda. Masihkah kalian ingat masing-masing bangun datar tersebut namanya apa saja? Yang pertama, persegi atau bujur sangkar, ya, bujur sangkar atau persegi, atau kalau dalam bahasa Inggris square. Square itu 4 sisinya sama panjang ya, tidak boleh salah satu atau salah dua dari sisi tersebut lebih panjang dari sisi yang lain, karena kalau berbeda panjangnya berarti itu namanya bukan square ataupun bukan persegi ataupun bujur sangkar, ya. Begitu cirinya, seperti itu, 4 sisinya sama panjang gitu ya. Kemudian yang kedua, yang ini tadi square ya, masih ingat ya pasti ya. Yang kedua adalah rectangle kalau dalam bahasa Inggris. Kalau dalam bahasa Indonesia kita sebutnya persegi panjang. Lihat bentuknya seperti itu ya. Boleh horizontal, boleh vertikal. Oke. Kemudian yang selanjutnya adalah segitiga. Segitiga. Oke. Lalu ini segitiga ya. Selanjutnya yang ini adalah lingkaran. Betul, lingkaran. Lingkaran. Kemudian yang warna merah di tengah-tengah ini adalah belah ketupat. Belah ketupat ya. Kemudian ini trapiz atau trapesium ya, trapesium, masih ingat ya. Kemudian yang warna biru ada di bawah itu adalah segitiga siku-siku. Segitiga siku-siku. Kemudian yang terakhir adalah apa? Layang-layang. Betul, layang-layang.
Oke, jelas ya. Nah, tulislah bentuk-bentuk bangun datar pada gambar tersebut. Oke, anak-anak diminta untuk menuliskan namanya di bangun datar tersebut. Tuh, saya kecil aja nggak apa-apa. Udah ngerti ya tadi ya namanya apa saja ya. Bagi yang belum mengerti, nanti boleh ditanyakan pada saat diskusi bersama guru ya. Bagian mana atau bangun mana dari ke-8 tersebut yang kalian belum paham namanya. Ya, tadi sudah kita sebut ya bersama-sama ya. Kemudian kita masuk ke selanjutnya, yaitu ayo mencoba mengukur dengan satuan tak baku. Nah, satuan tak baku masih ingat ya, kita mempelajarinya di tema 6 yang lalu ya. Mengukur dengan satuan tak baku. Perintahnya, bentuklah kelompok yang terdiri atas 5 orang. Sorry, ini tidak bisa kita lakukan ya. Bisanya kita masing-masing, tapi tidak apa-apa ya. Gambarlah bangun datar dengan berbeda-beda ukuran. Bangun datarnya masing-masing anak satu bangun. Ini kalau kita kerjakan dengan cara berkelompok, tapi tidak perlu ya, kita simak aja. Gambar setiap anak tidak boleh sama. Oke, in case we do in a group ya. Lalu buatlah kotak berpetak pada selembar kertas. Kemudian tukarkan dengan gambar yang dibuat temanmu. Perkirakan luas setiap bangun datar dengan satuan persegi. Kemudian bahaslah bersama temanmu dari hasil pekerjaanmu. Oke, contohnya seperti ini nak ya, yang di halaman 9. Oke, yang di halaman 9. Contohnya apabila anak-anak ingin menggambar atau membuat sebuah bangun datar. Nah, seperti itu ya. Itu luas perseginya ada berapa? Anak-anak tinggal hitung aja berapa kotak. Ya, kotaknya ini bisa berbeda, makanya disebut dengan satuan tidak baku. Kalau satuan baku itu contohnya seperti sentimeter, meter, ya, kilometer itu pasti. Nah, itu namanya satuan baku. Kalau satuan tidak baku ya seperti ini, kotak persegi kayak gini. Jadi masing-masing anak mungkin gambarnya nggak akan sama besar kecil kotaknya itu, makanya disebut tidak baku. Tapi kalau sentimeter, meter itu baku. Gitu ya, pasti namanya baku begitu ya. Jelas ya. Ini proyeknya juga sudah ada ya di business file kalian. Nanti di hari Kamis kalau tidak salah kalian mengerjakan dengan cara menghitung luas persegi gitu ya. Ada berapa satuan persegi. Jelas ya nak? Untuk kegiatan bersama orang tua bersama siswa membuat makanan olahan dari hasil pertanian atau peternakan. Siswa menuliskan proses pembuatan olahan makanan tersebut. Ini tidak usah dilakukan, tidak usah dikerjakan, tidak apa-apa ya. Untuk selanjutnya kita akan membahas ke materi berikutnya. Untuk yang pembelajaran 1 kita berakhir di sini. Nanti jika ada yang ingin ditanyakan boleh ditanyakan pada saat diskusi jimit bersama dengan guru gitu ya. Terima kasih. Nanti kita lanjut ke pembelajaran kedua di halaman 10. Oke, baik anak-anak, kita lanjut di pembelajaran 2 halaman 10 di buku tematik kalian. Materi yang akan kita pelajari hari ini adalah membaca wacana tentang perkembangan teknologi pangan serta mengidentifikasi ide pokok dari wacana tersebut secara individu. Kemudian, mengenal gerak mengambang saat berenang. Yang terakhir, mengidentifikasi keragaman individu berkaitan dengan produk teknologi pangan. Oke, sebelum kita memulai, kita biasakan dulu untuk berdoa. Berdoa supaya memperoleh manfaat dari sebuah aktivitas. Oke, semoga dengan berdoa kepada Tuhan Yang Maha Esa kita dilancarkan dalam proses belajar hari ini ya. Anak-anak diberikan kemudahan dalam memahami, menyerap ilmunya, serta apa yang kalian pelajari dapat bermanfaat dalam kehidupan kita sehari-hari. Oke, amin. Kemudian yang ayo membaca,
Membaca dan mengamati isi teks. Oke, isi teksnya tentang apa? Kita simak bersama-sama. Anak-anak mendengarkan dengan baik. Ini adalah pengalaman Melani pada saat berkunjung ke rumah pamannya yang ada di Boyolali. Ada yang pernah pergi ke Boyolali? Boyolali itu suatu kota yang ada di Jawa Tengah. Ya, Melani menuliskan di buku harian. Nah, bacalah tulisan Melani berikut dengan cermat. Saya akan membacakan tulisan Melani, pengalaman dia pada saat berlibur ke Boyolali. Tolong didengarkan. Nanti anak-anak diminta untuk menyebutkan atau menceritakan kembali isi dari bacaan tersebut atau tulisan tersebut ya. Aku mengunjungi paman Kardi di Boyolali selama liburan. Boyolali adalah sebuah kota kecil di Provinsi Jawa Tengah. Tempatnya nyaman dan tidak terlalu ramai. Oke, kita lanjut ke halaman 11 ya. Paman mengajakku ke banyak tempat yang menarik. Di Boyolali banyak tempat menarik yang kami kunjungi. Ada pabrik susu, pabrik tahu, tempat pembuatan tempe, dan tempat pembuatan manisan. Oh iya, di sini banyak peternakan sapi loh. Wah, asik juga bisa mengunjungi tempat-tempat itu. Siapa saja pasti akan suka kalau ke Boyolali. Oh iya, paman banyak bercerita tentang produk teknologi pangan. Teknologi pangan adalah teknologi yang menerapkan ilmu pengetahuan tentang bahan pangan. Permen susu, susu bubuk, dan susu kental manis adalah produk teknologi pangan. Makanan-makanan tersebut terbuat dari susu sapi. Apakah kamu suka makanan yang terbuat dari susu sapi? Makanan apakah yang paling kamu gemari? Ada juga makanan yang terbuat dari hasil pertanian. Kedelai merupakan salah satu hasil pertanian yang dapat diolah menjadi bahan makanan. Ada tempe, tahu, tauco, dan kecap. Paman juga mengajakku ke pabrik pembuatan tahu dan tempe. Ternyata teknologi pangan penting untuk memproduksi jenis makanan baru. Teknologi pangan juga dapat menjaga makanan agar tetap awet. Buah-buahan dapat diolah menjadi manisan, sari buah atau selai. Selanjutnya dilakukan proses pengalengan agar tahan lama. Liburanku kemarin sangat menyenangkan. Sebenarnya masih banyak yang ingin aku ceritakan, tapi aku sudah sangat mengantuk. Kapan-kapan akan aku lanjutkan lagi ceritanya deh. Oke, kita akan melanjut ke halaman 12 ya. Baik, kita lanjut di halaman 12, menuliskan pokok-pokok isi teks. Oke, persiapkan dulu pensil, penghapusnya. Oke, yang pertama boleh ditulis di buku kalian ya. Melani mengunjungi paman di Boyolali selama liburan. Melani mengunjungi paman di Boyolali selama liburan. Ya, itu pokok teks yang pertama. Yang kedua, di Boyolali banyak tempat menarik yang Melani kunjungi. Di Boyolali banyak tempat menarik yang Melani kunjungi. Oke. Lalu nomor 3, teknologi pangan
adalah teknologi yang menerapkan ilmu pengetahuan tentang bahan pangan. Teknologi pangan adalah teknologi yang menerapkan ilmu pengetahuan tentang bahan pangan. Oke, kemudian yang selanjutnya yang keempat ya. Oke. Selain teknologi pangan, ada juga makanan yang terbuat dari hasil pertanian. Selain teknologi pangan, ada juga makanan yang terbuat dari hasil pertanian. 5. Teknologi pangan penting untuk memproduksi jenis makanan baru. Itu ya. Teknologi pangan penting untuk memproduksi jenis makanan baru. 6. Ya, kolomnya kurang 1, kalian boleh tambahi ya. Yang terakhir, teknologi pangan juga dapat menjaga agar makanan tetap awet. Saya ulangi. Teknologi pangan juga dapat menjaga agar makanan tetap awet. Oke, sudah ya. Nanti yang ketinggalan pada saat menulis boleh dilihat lagi videonya, diulang lagi hingga kalian dapat menulis semua ke-6 pokok-pokok isi teksnya ya. Tidak perlu khawatir, tidak perlu panik. Kalau ketinggalan boleh dilihat lagi videonya. Oke. Kalau tidak cukup space-nya boleh ditulis di buku tulis tematik seperti biasa ya. Kalian juga tidak perlu kebingungan. Miss, itu jawabannya banyak sekali, kok ini space-nya cuma segini. Nah, kalian punya ide ya, ditulis di buku tulis tematik, diberi keterangan jawaban tema 7 halaman 12 kayak gitu ya, supaya tidak kebingungan pada saat mencari. Oke, kita lanjut. Ayo mencoba. Nah, ini menceritakan menggunakan kalimatmu sendiri di depan kelas. Ini tidak perlu dikerjakan. Kita skip aja. Kita langsung masuk ke ayo membaca bagian menulis surat ya. Membaca dan mengamati isi teks. Suatu hari Dika menerima surat dari sahabat penanya. Asep, sahabat Dika, juga siswa kelas 3. Bacalah surat Asep kepada sahabatnya Dika. Jadi yang menulis surat ini Asep ya. Kemudian yang menerima surat adalah Dika. Mereka berdua sama-sama kelas 3, tetapi berbeda sekolah ya, berbeda tempat tinggal. Tempat tinggalnya berbeda. Oke. Bandung 10 Desember 2018. Apa kabar Dika? Sudah lama kita tidak berkirim kabar. Bagaimana kabarmu? Aku harap kamu baik-baik saja. Di sini aku baik-baik saja. Banyak yang ingin kuceritakan tentang sekolah dan teman-temanku. Sekarang di sekolah kami sedang mempelajari tentang teknologi pangan. Apakah kamu sudah mempelajarinya? Oke, mari kita lanjut membaca surat berikutnya pada halaman 13. Baik, kita lanjut halaman 13 suratnya ya. Kami membahas susu sapi yang dapat diolah menjadi berbagai bahan pangan. Ternyata susu sapi tidak hanya dikonsumsi berupa susu segar. Salah satu olahan susu sapi segar adalah pembuatan produk kental manis. Sekarang aku tahu cara membuatnya.
Susu segar ditambah dengan gula, kemudian dipanaskan hingga menguap. Penguapan bertujuan untuk mengurangi kadar air dalam susu. Susu dengan kadar air rendah dapat disimpan lama dalam keadaan baik. Anak-anak sangat suka hasil olahan susu sapi. Es krim dan permen susu juga hasil olahan susu sapi. Togar temanku sangat menyukai kental manis. Rasa susu yang manis membuat Togar menyukainya. Temanku yang lain, Rasti, sangat menyukai es krim. Ahmad menyukai permen susu. Aisyah lebih suka susu bubuk karena rasanya lebih gurih. Dika, apa yang kamu sukai? Aku tunggu jawabanmu di surat berikutnya ya. Ceritakan juga tentang kegiatanmu. Aku ingin deh kita bisa bersua di darat. Salam hangat selalu, temanmu Asep. Jangan Rudi ya, itu salah tulis karena di awal tadi yang menulis surat adalah Asep. Yang berkirim surat itu Asep. Ya, ditujukan untuk Dika. Betul, oke. Gitu ya. Jadi itu tolong namanya yang Rudi kamu coret jadi Asep. Supaya kalian tidak bingung. Nah, gambarnya, lihat. Gambar seseorang sedang memerah susu sapi. Itu cara mengeluarkan susunya ya. Anak-anak sudah pernah mencoba ya waktu field trip, ingat tidak? Pada saat anak-anak kelas berapa ya? Kelas 1 apa kelas 2 ya nak ya? Pernah ya field trip kita memerah susu sapi seperti ini ya. Nah, bagaimana? Sudahkah kalian memahami isi surat di atas? Jika sudah, mari kita kerjakan latihan berikut di halaman 14. Baik anak-anak, kita sudah buka bukunya di halaman 14. Ayo berlatih. Anak-anak diminta untuk membuat pertanyaan berdasarkan jawaban yang sudah tersedia. Buatlah pertanyaan berdasarkan jawaban yang sudah tersedia. Kalian tulis di buku tematik kalian aja ya, yang di tema 7 ini di situ aja. Oke, membuat pertanyaannya bagaimana? Dengan jawaban tanggal 10 Desember 2018. Kira-kira pertanyaannya seperti apa? Oke, kapan Asep menulis surat untuk Dika? Atau tanggal berapa Asep menulis surat untuk Dika? Boleh ya, atau kapan juga boleh. Tulis ya. Kapan Asep menulis surat untuk Dika? Tanggal 10 Desember 2018. Kemudian yang kedua, pertanyaannya blank, kemudian jawabannya adalah tentang susu sapi yang dapat diolah menjadi berbagai bahan pangan. Kira-kira pertanyaannya apa? Oke. Apa yang sedang Asep pelajari di sekolah? Iya. Yaitu tentang susu sapi yang dapat diolah menjadi berbagai bahan pangan. Boleh ya. Apa yang sedang Asep pelajari di sekolah? Seperti itu. Nomor 3. Jawabannya adalah produk kental manis. Kira-kira anak-anak ingin membuat pertanyaannya bagaimana? Yo, dicoba dulu bagaimana. Saya sengaja tidak mau menulis jawabannya di buku ya, supaya kalian tetap mendengarkan penjelasan dari saya di video. Oke, kita coba nomor 3 bagaimana? Apakah contoh hasil dari olahan susu sapi segar? Ya, yaitu produk kental manis. Boleh.
Diulang, apakah contoh hasil dari olahan susu sapi segar? Oke, yang keempat, pertanyaannya apa? Kira-kira jika jawabannya penguapan bertujuan untuk mengurangi kadar air susu. Oke, ini kita sedang membahas apa ya? Nomor 4. Oke. Proses pembuatan kental manis ya, yang tadi melalui proses penguapan ya. Yaitu apa tujuan dilakukannya penguapan pada proses pembuatan kental manis? Boleh bertanya seperti itu. Apa tujuan dilakukannya penguapan pada proses pembuatan kental manis? Oke. Miss, boleh nggak lain? Pertanyaannya tidak seperti Miss. Boleh, silahkan. Asal masih bisa berhubungan dengan jawabannya ya. Jawabannya apa? Pertanyaannya apa? Asal nyambung tidak masalah. Anak-anak bebas membuat pertanyaan sesuai dengan kreativitas atau ide kalian. Yang penting nyambung dengan jawabannya, tuh ya. Kalau kalian mempunyai jawaban yang lain, boleh disampaikan pada saat diskusi bersama guru kalian ya. Ini saya punya jawaban seperti ini, tidak seperti di video, agak lain nih Miss. Nah, itu boleh kalian sampaikan ya. Oke, nomor 5. Jawabannya adalah ada es krim, permen susu, dan susu bubuk. Kira-kira pertanyaannya apa ini? Oke, karena lebih dari satu jawabannya ya menggunakan koma, boleh kalian menggunakan sebutkan. Ya, sebutkan contoh hasil dari olahan susu. Gampang ya? Sebutkan contoh hasil dari olahan susu. Nomor 6. Tadi nomor 5 hasil olahan susu tentu saja ada es krim, permen susu, dan juga susu bubuk. Boleh. Kemudian nomor 6. Jawabannya es krim. Ya, apa yang Rasti sukai? Boleh, boleh. Apa yang Rasti sukai? Boleh. Nomor 7, jawabannya apa itu, Nak? Ahmad. Ahmad. Oke. Ahmad berarti pertanyaannya seperti apa? Karena jawabannya orang, biasa kita menggunakan kata tanya siapa. Ya, boleh. Siapa yang menyukai permen susu? Boleh. Siapa yang menyukai permen susu? Ahmad ya. Ahmad suka permen susu. Kemudian nomor 8. Lanjut ya. Jawabannya apa itu? Bandung. Oke, pertanyaannya apa ini? Kira-kira apa? Boleh. Di kota manakah Asep tinggal? Boleh. Di kota manakah Asep menulis surat untuk Dika? Iya, boleh, boleh juga. Kemudian nomor 9, jawabannya Togar. Boleh menggunakan kata tanya siapa ya. Kira-kira bagaimana pertanyaannya? Siapa yang sangat menyukai kental manis? Togar ya. Togar sangat menyukai kental manis. Kemudian yang terakhir, Nak. Pertanyaannya apa kira-kira jika jawabannya karena rasanya lebih gurih? Karena rasanya lebih gurih. Pertanyaannya, mengapa Aisyah lebih suka susu bubuk? Iya, jawabannya karena rasanya lebih gurih. Jangan lupa nomor 10 diawali dengan kata mengapa atau kenapa ya. Karena jawabannya menggunakan kata karena. Karena rasanya lebih gurih. Oke, pertanyaannya tadi masih ingat ya nomor 10 ya. Mengapa Aisyah lebih suka susu bubuk? Kayak gitu. Ya, oke. Sudah ditulis semua? Kalau sudah, kalau yang ketinggalan seperti biasa ya, dilihat lagi videonya, didengarkan lagi supaya anak-anak lengkap jawabannya.
Kemudian bagian ayo mengamati, menulis daftar hasil teknologi pangan. Tuliskan daftar makanan hasil teknologi pangan yang ada pada teks surat Ratna kepada Melani. Ini saya mencari suratnya di mana kok saya tidak ketemu ya nak. Mungkin yang dimaksud itu adalah surat Asep kepada Dika ya. Ini juga Rudi kepada Dika. Salah ya, bukan Rudi ya, tapi Asep. Jangan lupa ditulis, diganti. Oke, nanti kita tuliskan daftar makanan yang melalui proses atau hasil teknologi pangan yang terdapat pada surat dari Asep untuk Dika. Oke, di halaman 15. Siap-siap tulis ya nak. Oke, baik. Daftar makanannya itu sudah tersedia ya di kolom di halaman 15. Anak-anak tinggal menuliskan apa saja kira-kira yang dapat kalian tulis. Makanan yang melalui proses atau hasil dari teknologi pangan. Yang pertama, kental manis, betul, susu kental manis. Es krim, boleh. Kemudian permen susu, ya, permen susu. Kemudian apa lagi? Susu bubuk, ya boleh. Dah, tulis 4 juga boleh, ya. Kalau kalian menemukan satu lagi, boleh tulis di situ. Tapi yang ada di surat itu ya, nggak boleh mengarang. Harus sesuai dengan yang terdapat pada surat Asep kepada Dika. Itu ya nak. Kemudian yang ayo berdiskusi ini tidak perlu dikerjakan karena harus membuat kelompok. Jadi tidak perlu kita lewati. Nah, kemudian yang ayo berlatih membaca dan mengidentifikasi isi teks. Diperhatikan ya. Makanan hasil teknologi pangan apa yang paling kalian sukai? Jelaskan jawabanmu. Setiap orang memiliki makanan kesukaan karena berbagai alasan. Kesukaan setiap orang kadang-kadang berbeda. Bagaimana sikapmu kepada teman yang memiliki kesukaan berbeda? Memahami perbedaan kebiasaan atau kesukaan individu di rumah dapat mengembangkan sikap tenggang rasa seperti yang terkandung dalam sila kedua Pancasila, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Oke, untuk pembahasan lebih jelasnya atau lebih lanjut lagi, kita akan buka bukunya di halaman 16. Baik, sudah dibuka halaman 16, kita lanjutkan ya. Untuk mengetahui macam-macam makanan kesukaan keluargamu, ayo lengkapi daftar berikut. Jika tidak ada kakak dan adik, kalian bisa mengganti dengan anggota keluarga yang lain. Nah, di situ sudah tertera ya, ayah, ibu, kakak, adik. Makanan kesukaan keluargaku. Nah, ini kalian buat sesuai dengan kondisi di rumah kalian. Ibu, mami kalian misalkan sukanya apa, makan apa. Misalkan tulis ayam goreng, boleh. Bebas ya, antara murid satu dengan murid yang lain bisa jawabannya berbeda. Karena maminya mungkin kesukaan makanan kesukaannya juga berbeda. Kemudian ayah, misalkan sukanya apa? Nasi goreng, boleh tulis. Kakak sukanya apa? Misalkan kakak sukanya bubur ayam, boleh. Adik sukanya apa? Kentang goreng, boleh. Kayak gitu ya. Jadi sesuai dengan kondisi kalian masing-masing. Kalau yang tidak punya kakak boleh diganti dengan nama siapa? Nama mbak boleh nggak miss? Boleh, silahkan. Nama grandma boleh nggak miss? Boleh, silahkan. Jadi di sini kalian menuliskan makanan kesukaan yang ada di keluarga kalian. Kalau anggota keluarganya cuma 3, ayah, ibu, dan kalian, ya berarti tulis aja ayah dan ibu. Di sini tidak ada kolom untuk kalian ya. Ibu, ayah, kakak, adik. Jadi tidak ada yang saya sukanya apa. Jadi kalian tidak perlu menuliskannya ya. Begitu ya, jelas ya. Kemudian yang selanjutnya ayo mencoba menuliskan keberagaman kebiasaan. Kebiasaan di dalam keluarga itu bisa berbeda-beda ya. Kebiasaan kalian mungkin berbeda dengan kebiasaan
ibu. Kebiasaan ibu mungkin berbeda dengan kebiasaan ayah. Kebiasaan ayah mungkin bisa berbeda dari kebiasaan kakak dan sebagainya. Nah, kebiasaan di dalam keluarga pun tentu ada perbedaan. Ahmad suka minum teh manis pada pagi hari. Ayah Ahmad minum kopi. Hampir setiap hari, Melani makan dengan tempe. Namun, Aisyah lebih suka makan tahu. Dalam menu makanan, pasti selalu ada kecap. Nah, ini kebiasaan-kebiasaan dari masing-masing individu berbeda-beda ya. Bagaimana dengan keluargamu? Apakah keluargamu juga mempunyai kebiasaan yang berbeda? Tulislah kebiasaan anggota keluargamu pada tempat yang telah tersedia. Nah, di kolom berikutnya yaitu di halaman 17 kalian juga diminta untuk menuliskan kebiasaan anggota keluarga. Oke, kita lanjut di halaman 17 ya untuk pembahasan materi berikutnya. Oke, di halaman 17 ini sudah disediakan kolom ataupun area di mana anak-anak dapat menuliskan kebiasaan anggota keluarga pada saat di rumah. Ya, ibu misalkan kebiasaannya apa? Membaca koran di pagi hari, boleh. Ini tidak harus selalu tentang makanan atau minuman ya. Kebiasaan yang lain pun boleh. Ayah, misalkan jogging setiap pagi atau berolahraga setiap pagi, boleh. Kakak setiap pagi apa? Merapikan tempat tidur, boleh. Adik, kebiasaannya apa? Misalkan setiap pagi selalu minum susu, boleh ya. Jadi berbeda-beda. Seperti tadi ya, jika tidak punya kakak atau tidak punya adik, boleh ditulis dengan nama anggota keluarga yang lain. Gitu ya. Jelas ya? Oke. Kemudian, anak-anak diminta untuk mempresentasikan atau membacakan keberagaman makanan kesukaan dan juga kebiasaan anggota keluarga di depan teman-teman. Ya. Ayo, kamu harus berani untuk mengungkapkan pendapatmu. Nah, ini untuk hal ini kalian nanti boleh dibahas pada saat berdiskusi dengan guru pada saat jimit ya. Nanti guru akan menanyai kalian makanan kesukaan di keluarga kalian dan juga kebiasaan anggota keluarga di rumah kalian. Ya, misalkan maminya si A suka kebiasaannya apa? Misalkan tadi setiap pagi berbelanja ke pasar atau setiap pagi membaca berita atau menonton televisi gitu ya, mencari informasi atau menonton kabar yang sedang happening atau yang sedang terjadi gitu, boleh seperti itu. Atau kebiasaan yang lain misalkan menyiapkan sarapan untuk anggota keluarga, boleh. Itu masuk ke kebiasaan anggota keluarga. Walaupun berbeda makanan kesukaan dan juga kebiasaan anggota keluarga, tapi kita harus menjaga keharmonisan antar anggota keluarga terlebih-lebih ya. Adik setiap pagi minum susu, kalian tidak suka minum susu, kalian tidak perlu mengejek atau mengatakan sesuatu yang membuat adik nanti menjadi marah gitu, karena perbedaan itu wajar ya, wajar. Jadi tidak harus selalu kita itu memiliki kebiasaan yang sama. Misalkan setiap sore kamu sukanya apa? Bermain bulu tangkis. Adik tidak suka tapi kamu paksa, itu tidak baik, nggak boleh kayak gitu ya. Jadi kita harus saling menghargai, menghormati dan mendukung satu sama lain, tidak boleh saling mencela apalagi menghina. Memaksa juga tidak boleh ya. Adik tidak suka main bulu tangkis, dia sukanya main sepeda, ya udah biarin aja,
nggak apa-apa, kita dukung gitu ya. Begitu ya nak ya, kita mempelajari keberagaman kebiasaan yang ada di keluarga kita. Oke, kemudian untuk materi berikutnya, berlatih mengambang di air. Ini merupakan materi PJOK yang akan dijelaskan oleh Mr. Reza ya. Mr. Reza akan menjelaskan materi ini. Nanti untuk yang materi tertulisnya akan disediakan pada rangkuman tema 7 ya. Untuk lebih jelasnya yang berlatih mengambang di air ini akan dijelaskan oleh Mr. Reza pada halaman 17, 18 lalu 19. Gitu ya nak ya. Demikian kita akhiri sampai di sini untuk penjelasan tematik hari ini. Mudah-mudahan kalian dapat memahami, dapat mengerti apa yang kita pelajari hari ini dan dapat bermanfaat. Kita jumpa lagi besok di pembelajaran berikutnya ya. Terima kasih anak-anak. Selamat pagi.